Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, hari ini Ibu tidak bisa hadir karena satu dan hal lainnya, tetapi Ibu sudah membuat video pembelajaran ini sehingga pembelajaran hari ini akan tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Pertemuan sebelumnya sudah Ibu sampaikan bahwa materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya yaitu mengenai perdagangan internasional. Berbicara mengenai perdagangan internasional, sebenarnya apa itu perdagangan internasional? Sebelum ke dalam pengertiannya, kita terlebih dahulu memahami bahwa negara-negara tidak bisa hidup sendiri. Setiap negara cenderung untuk mengkhususkan diri dalam produksi komoditas yang dapat mereka hasilkan dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan negara lain. Proses ini membawa pembagian kerja internasional yang memungkinkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia bagi semua negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional merupakan suatu proses tukar-menukar atau jual-beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Ada dua keunggulan di bidang perdagangan internasional, yaitu keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Keunggulan inilah yang melahirkan teori perdagangan internasional. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith, bahwa suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang daripada negara lain dengan menggunakan sumber produksi yang sama. Kemudian David Ricardo yang merupakan murid dari Adam Smith juga mengemukakan di dalam teori keunggulan komparatif bahwa dua negara akan tetap melakukan pertukaran melalui pertukaran internasional walaupun salah satu negara mempunyai semua keunggulan. Selanjutnya ada jenis kebijakan yang dapat diberlakukan untuk impor dan juga untuk ekspor. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kebijakan perdagangan internasional untuk impor antara lain adalah kuota. Kuota ini tidak dapat dipakai lagi. Mengapa? Karena hal ini akan menghambat perdagangan internasional. Kemudian, tarif. Kebijakan tarif diambil pemerintah dengan menetapkan tarif tinggi untuk mengimpor suatu jenis barang. Kemudian, subsidi. Dengan pemberian subsidi ini, harga barang dalam negeri menjadi murah sehingga dapat bersaing dengan harga barang impor. Dan terakhir adalah larangan impor. Ini dilakukan untuk menghemat devisa. Selanjutnya juga terdapat beberapa kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Yang pertama yaitu diskriminasi harga. Maksudnya adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu jenis barang dari suatu negara dengan negara lainnya. Hal ini dilakukan atas dasar perjanjian atau dalam rangka perang tarif. Yang kedua yaitu pemberian premi atau subsidi berupa bantuan biaya produksi serta pembebasan pajak dan fasilitas lain. Yang ketiga yaitu dumping. Ini adalah kebijakan pemerintah dengan menetapkan harga barang ekspor lebih murah daripada harga barang impor. Selanjutnya, politik dagang bebas, yaitu pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan juga impor. Dan terakhir yaitu larangan ekspor, yaitu kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Selanjutnya terdapat alat pembayaran internasional. Yang pertama adalah kontan atau tunai, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang fisik secara langsung. Kedua yaitu telegraphic transfer, yaitu sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan cek yang diteruskan kepada telegram. Ketiga yaitu wesel. Dengan menggunakan wesel berarti pihak dalam negeri akan mengeluarkan surat pemerintah pembayaran kepada bank dilakukan yang di luar negeri sesuai dengan tujuan, jumlah uang, dan nama orang yang tertulis di dalam wesel. Keempat yaitu letter of credit. Ini merupakan fasilitas atau jasa untuk memperlancar transaksi jual beli barang, terutama yang berkaitan dengan transaksi internasional. Kemudian cek. Untuk pembayaran ini dilakukan dengan cara importir mengirimkan cek kepada eksportir melalui bank yang ditunjuk di negara eksportir. Selanjutnya adalah emas. Sistem ini digunakan untuk menjaga nilai dari harga suatu barang supaya tidak rusak oleh inflasi. Dan terakhir yaitu kompensasi pribadi. Cara ini dilakukan dengan memberikan kemudahan antara eksportir dan importir dalam suatu negara. Selanjutnya adalah hasil analisis tentang dampak kebijakan perdagangan, bahwa pemerintah kiranya dapat memberikan bantuan dalam peningkatan kemampuan daya saing, guna terus memperkuat daya saing produk Indonesia dan pada akhirnya memberikan sumbangsi yang besar terhadap pendapatan masyarakat Indonesia.
Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kertas lembar dan diberikan kepada Pak Bowo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.